الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعافى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وزوجاته وذرياته واهل بيته وسلم. ربنا فانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وفقها واسعا والحكمه بالصالحين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة الخير بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أسألك يا الله أن تجعل kumpulan insyaallah menjadi kumpulan yang barakah, kumpulan yang dapat teguhkan keimanan kita, perkumpulan yang insyaallah menjadi saksi dan mendapatkan nafalah dari Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah kesusahan kami. Ya Allah, angkatlah segala macam penyakit kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan di dalam segala urusan kami. Berkat Sayyidina Muhammad, berkat ahli bait Sayyidina Muhammad, berkat sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين إلى أن قال ولما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه عز وجل بسورة اقرأ ثم على القلم ثم المدثر ثم على المزمل. فكان في أول أمره يدعو الناس إلى الله عز وجل صرا حتى أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر أي شق جموعهم بالتوحيد فأظهر دعوة. وفي سنة 5 من مبعاثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاجر جماعة من الصحابة منهم عثمان وجبير وعبد الرحمن وجعفر رضي الله عنهم ومن معهم إلى حبشة فأقاموا بها 10 سنين. وبسنة 6 من مبعاثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسلم حمزة وعمر ورضي الله عنهما فعز بإسلامهما الإسلام. وفي سنة 7 المستحل المحرم منها تعاهدت قريش على قطيعة بني هاشم إلى أن يسلموا إليه النبي صلى الله عليه ويبرعوا منه وكتبوا بذلك بينهم صحيفة وعلقوها في قعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الحاضرين yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah, pembahasan sekarang adalah mengenai tentang sirah an-nabawiyah. Disampaikan bahwasanya Allah mengatakan maka tatkala Rasulullah SAW memasuki usia 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihissalam, datang malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama. Maka malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu kepadanya dari awal surat Al-Iqra, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Muzammil. Mengapa surat-surat yang demikian ini surat awal-awal yang diturunkan? Karena surat-surat ini adalah surat untuk memberikan tanbih atau peringatan atau penerangan atau kejelasan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di saat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, diberikan pula penerangan. Di saat itu Rasulullah dalam keadaan takut dan bingung. Rasulullah dalam keadaan bimbang, gemetar. Maka di dalam tempat tidurnya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhal muzammil gum fa'andir. Allah katakan, wahai orang yang berselimut, dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Allah Ta'ala tidak gentar, Allah Ta'ala tidak pernah putus asa memberikan terus rahmat, dukungan dan terus anugerahnya kepada Sayyidina Muhammad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menerangkan tentang apa? Tentang wahyu yang diturunkan.
Apa itu al-Islam? Apa itu al-Islam? Untuk apa? Anta'budullaha Allahu ahad. Untuk menyembah Allah yang satu, untuk menyembah Allah yang esa, dan untuk menyembah Allah yang tunggal. Fakana fi awal amrihi yad'u an-nasa ila Allah azza wa jalla sirran. Maka awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad, awal-awal di masa dakwahnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu secara sembunyi-sembunyi, perlahan-lahan tapi pasti. Kalangan sahabat tidak begitu banyak, hanya berkisar 30 sampai 33 orang, dan dikatakan dalam riwayat mungkin sampai 35 orang. Yang demikian dakwah Rasulullah ini tidaklah begitu diapresiasi oleh masyarakat Mekah saat itu dengan baik. Namun mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang nabi, terpancar dari sikapnya, perilakunya, perkataannya, akhlaknya. Demikian pula dengan apa yang dibawanya. Hingga suatu waktu sebelum Rasulullah menerima wahyu tersebut, Rasulullah diangkat sebagai apa? Sebagai seorang penentu tentang peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Bukan hanya itu, Rasulullah digelari pula dengan julukan Al-Amin wa Al-Hadi. Rasulullah diberi gelar dengan seorang yang selalu memegang amanah, seseorang yang sangat jujur kepribadiannya, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah menipu, tidak pernah curang-mencurangi, tidak pernah berbuat zalim. Kebiasaan perilaku Rasulullah adalah selalu membantu sesama, selalu memberikan makan kaum fakir miskin, selalu menolong orang yang tidak mampu, memperkuat dan mempererat tali silaturahmi, baik kepada sesama muslim maupun bukan. Itu adalah akhlak dan kebiasaan Rasulullah SAW. Oleh karenanya masyarakat Mekah jahiliyah saat itu mengetahui bahwasanya Rasulullah bisa menjadi seorang nabi ketika wahyu itu datang. Hingga di atas bukit Makkah Rasulullah mengatakan kepada para seluruh ahli Makkah, ya ahli Makkah, afala tusaddiquni, apakah kalian mempercayai aku? Maka ahli Makkah mengatakan, sadaqna ya Muhammad, kami benar, kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Maka dikatakan Rasulullah mengatakan kembali, apakah jika saya mengatakan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh-musuh Allah yang akan melukai kalian, apakah kalian akan mempercayainya? Maka para ahli Mekah mengatakannya, sadaqtu ma taqul, kami mempercayai apa yang kau katakan wahai Muhammad. Para ahli Mekah begitu mempercayai Rasulullah hingga paman dari Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab, mengatakan inna Muhammadun qad sahar, bahwa Muhammad ini adalah dia ahli sihir. Beliau adalah orang yang menyayangi ponakannya, yang mencintai keluarganya. Tapi karena masalah agama, masalah tentang apa yang dia sembah sudah berakal, hingga mereka tidak menggunakan akalnya, tertutup mata hatinya. Mereka tidak mau meninggalkan agama-agama yang telah dianut oleh nenek moyang mereka. Hingga kebenaran datang, hingga kejelasan datang, ditolak oleh mereka. Artinya mereka umul ladzi la yaqilun, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Beberapa masyarakat jahiliyah ini terus-menerus diberikan oleh Rasulullah SAW berupa peringatan, penjelasan. Bukan hanya itu, dakwahnya Rasulullah hingga beberapa tahun secara sembunyi-sembunyi, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam secara terbuka.
Namun Islam dikala itu dalam keadaan sulit, Islam dalam keadaan tertekan, Islam dalam keadaan pahit. Namun Rasulullah tidak berhenti berjuang. Oleh karenanya itulah para ulama yang ada di zaman kita saat ini, perjuangan mereka itu tidak pernah terputus. Mereka melihat perjuangan mereka ini masihlah kecil dibanding perjuangan Rasulullah dahulu. Oleh karenanya perjuangan ulama itu perlu kita apresiasi, perlu kita ikuti. Mereka adalah pewarisnya Rasulullah, mereka adalah pewaris dari para nabi. Ilmu mereka harus kita gapai. Oleh karenanya ini yang dipasang, man lam yahdan bi mauti alim fahuwa munafiq. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat suatu ulama, seorang alim yang berilmu, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai ketakwaan, yang mempunyai magang di sisi Allah. Tidaklah Allah ambil berpulang ke hadapan Allah kecuali dia adalah orang yang baik di sisi Allah. Namun di balik maut, kepeninggalan atau meninggalnya seorang alim di satu wilayah, itu merupakan bencana bagi siapa? Bagi umat muslimin. Maka dikatakan orang yang tidak sedih, orang yang tidak gelisah, orang yang tidak merasakan kesusahan atas dakwahnya Nabi Muhammad, atas perjuangannya Rasulullah terhadap Islam, terhadap ini agama. Mereka yang tidak merasakan itu, mereka adalah orang-orang yang hatinya rusak. Mereka yang imannya perlu dipertanyakan. Karena apa? Berkaitan tentang agama, dan mereka cenderung dikatakan al-munafiq. Fahimtum? Ayy syaqu wa فكان في أول أمره يدعو الناس إلى الله عز وجل سرا حتى أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر يا رسول الله وحي kekasih Allah, wahai Muhammad, maka beritakanlah kabar gembira ini, artinya agama ini sebarkanlah, bima tu'mar, dari apa yang diperintahkan. Ayy syaqqu jumu'ahum bitauhid, maksudnya adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyebaran tentang tauhid di dalam agama ini, untuk meninggalkan ibadah mereka kepada Latta, kepada Uzza, kepada Hubal, ataupun sesembahan yang lain yang ada di dalam Ka'bah maupun di pinggir-pinggiran Ka'bah, untuk mengesahkan Allah yang Esa, yang tunggal. Fadharu dakwah, maka dakwah pun mulai meluas, dakwah pun mulai menyebar ke berbagai tempat. Hingga apa? Hingga di tahun kelima, wa fi sanatil khamisah min mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, di tahun kelima tahun kenabian Rasulullah, tahun diangkatnya Rasulullah di tahun kelima Hijriyah, hajara jama'atun minas sahabah minhum, maka pergi beberapa sahabat. Siapa di antaranya? Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awwam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ja'far bin Abdul Talib radhiyallahu anhum wa man ma'ahum ila Habsyah. Mereka pergi ke kota Habsyah. Kota Habsyah itu adalah kota yang terletak jauh dari pinggiran Hijaz, kota Makkah dan Madinah. Hijaz itu dahulu daerah padang pasir, daerah panas, bukannya Ka'bah, bukannya Makkah. Madinah dahulu ya namanya Yasrib, namanya Yasrib. Hingga didatangi oleh Rasulullah, Rasulullah memijakkan kaki di sana, berubah itu nama menjadi apa? Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang bercahaya. Ada makna Madinatul Munawwarah. Namanya dahulu Yasrib, daerah orang-orang Yahudi. Sehingga masuknya Rasulullah ke Madinah mempunyai perjanjian, mempunyai hukum dan aturan.
hingga nanti diperangi oleh Rasulullah karena mereka tidak amanah dalam perjanjian mereka. Begitu pula di Mekah ketika dakwah Islam diusir, para pengikut-pengikut Rasulullah dibunuh, para pengikut-pengikut Rasulullah diancam, diembargo, diputuskan silaturahmi dari pemuka-pemuka kaum, tidak diberikan jatah berdagang, jatah berbisnis, jatah berkumpul, jatah untuk meninggali kota Mekah tersebut. Hingga dahulu Rasulullah diembargo selama 3 tahun, diputuskan segala sesuatunya, baik makanan, baik bisnis, baik dagangan, baik tempat, semuanya diputus. Dihijrahkan kemana? Dihijrahkan ke tempat kampungnya Abu Talib. Ada nama daerah Abu Talib. Inilah yang sekarang menjadi permasalahan dan menjadi buah bibir. Banyak sekarang orang mengatakan bahwasanya orang tua Rasulullah masuk neraka. Ya, kita banyak dengar tuh, kita banyak dengar informasi maupun orang-orang katakan Rasulullah mempunyai orang tuanya masuk neraka. Ya, mereka tidak mengkaji secara detail. Mereka katakan pula bapak dari orang tuanya Nabi Allah Ibrahim juga masuk neraka. Penjabarannya panjang. Dari makna apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu perlu tafsir, butuh rangkaian, butuh penjelasan, butuh detail. Jadi mereka mengkaitkan sesuatu karena satu hadis. Dia kata bapaknya Rasulullah masuk neraka. Padahal dari apa yang kita baca di dalam maulid itu, Rasulullah terlahir dari rahim yang disucikan, suci, terus tersucikan. Bagaimana tidak, para nabi saja Allah utus ke muka bumi karena berkat nur cahayanya Rasulullah. Dari Nabi Adam ke Nabi Allah Idris, ke Nabi Allah Nuh diselamatkan dari bahteranya. Oleh karenanya Nabi Nuh bertawassul kepada Rasulullah SAW agar Allah Ta'ala menyelamatkannya dari perahu yang ia tumpangi. Karena apa? Di dalam punggungnya Nabi Allah Nuh ada cahayanya Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim tidak termakan oleh api. Karena apa? Karena ada cahayanya Nabi Muhammad. Lantas orang-orang yang baru memahami tentang agama, memahami beberapa hadis, mereka dengan seenaknya mengatakan apa? Bapaknya Rasulullah itu masuk neraka. Tidakkah mereka tahu bahwa sebelum Rasulullah lahir, inilah pentingnya kita membaca, mengkaji tentang sirah nabawiyah, cerita tentang sejarah, hikayat, perjuangan, kelahiran sampai akhir hidupnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ini penting, berakar di dalam agama kita, berakar di dalam iman kita. Bahwasanya ayah dari Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib itu mempunyai cahaya di keningnya. Cahaya apa? Cahaya kenabian. Ayah dari Rasulullah SAW, ayah Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak yang paling disayang oleh datuknya Rasulullah. Siapa? Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau adalah putra tercinta yang ditebus dengan 100 ekor unta. Beliau adalah putra yang paling tertampan, putra yang paling tercerdas, putra yang paling berakhlak, putra yang paling utama. Hingga darinya lahirlah Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dikatakan Rasulullah mempunyai orang tua masuk neraka? Berarti Rasulullah dari keturunan yang tidak suci, keturunan yang tidak baik. Jadi harus kita tanamkan di benak kita, orang tua yang paling mulia, orang tua siapa? Rasulullah.
Ayah yang paling mulia ayah siapa? Rasul. Ibu yang paling mulia ibu siapa? Rasulullah. Anak yang paling mulia anak siapa? Rasulullah. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah menjadi mulia. Apapun yang dari Rasulullah menjadi utama, itu yang perlu kita tahu. Jadi dengar omongan orang tentang ayah Rasulullah ada di neraka dan lain sebagainya, itu tidak benar. Itu tidak betul. Dari mana sumbernya? Paham tuh? Dan begitu juga dengan paman Rasulullah, siapa? Sayyidina Abu Thalib. Seorang paman yang menjaga ponakannya dari usia 8 tahun hingga sampai bulughud dakwah, sampai usia Rasulullah 25 tahun, menikah hingga sampai Rasulullah menerima kenabian di umur usia ke-40 tahun. Pamannya ikut serta membela, menjaga, mengayomi dan mempercayai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bagaimana bisa dikatakan seorang paman yang segalanya dipertaruhkan jiwa dan negaranya untuk Rasulullah, maka dikatakan pula paman Rasulullah itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Mana sumbernya? Dari mana? Dari mana? Itu banyak masyarakat sekarang mereka menghukumi keluarga-keluarga, paman-paman, orang tua maupun nenek moyang Rasulullah itu tidaklah mulia. Tapi perlu kita garis bawahi yang demikian itu adalah tidak benar. Karena apa? Segala sesuatu berdasarkan dalil, berdasarkan nas, sumber, inti, hadisnya. Bahkan dijelaskan pula di dalam Al-Quran Al-Karim. Faham tuh? Jelas ya? Kemudian beberapa sahabat Rasulullah melanjutkan dakwahnya Rasulullah, di antaranya Sayyidina Uthman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Dan mereka pergi ke negeri Habsyah, negeri yang ada di daerah Afrika. Fa'aqamu biha 10 sinin. Maka mereka, para sahabat Rasulullah yang diutus oleh Nabi Muhammad ke negeri tersebut, mereka menetap selama berapa lama? Selama 10 tahun. Masya Allah. Untuk apa? Untuk dakwah Islam. Karena apa? Karena perekonomian saat itu di Mekah, jadi mereka kaum umat muslimin begitu didesak, begitu ditekan oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Makanya bagi kita kalau lagi dalam keadaan ekonomi sulit, jangan mudah berputus asa. Yang lagi kesulitan di dalam ekonominya, jangan mudah komplain. Introspeksi diri, mungkin usahanya yang kurang, mungkin kurang giat. Cari apa? Cari uangnya, cari rezekinya Allah. Allah nggak semata-mata menurunkan rezekinya kepada hambanya, walaupun ini hamba rajin sholatnya, dia rajin tahajudnya, dia rajin duhanya, dia rajin minta doa kepada Allah hari-hari, tapi dia nggak punya usaha. Artinya apa? Berusaha, berdoa tanpa usaha, bohong. Berusaha tanpa doa, sombong. Ingat tuh. Berdoa tanpa usaha namanya bohong. Berusaha tanpa berdoa namanya sombong. Ingat tuh. Kenapa demikian? Allah nggak turunin rizkinya dari langit melalui malaikat terhadap satu hamba yang hari-hari ibadah aja, tanpa melakukan usaha, tanpa bersosialisasi, tanpa adanya bisnis, tanpa adanya berkaitan yang satu sama lain, adanya tijarah, adanya apa? Adanya interaksi untuk dia berusaha mendapatkan rezeki. Nggak mungkin. Dahulu ada suatu kisah di zamannya Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu dari cicitnya Nabi Muhammad, keturunan dari Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain. Beliau adalah salah satu ahli baitnya Rasulullah. Tatkala beliau masih kecil, beliau dibawa oleh ayahandanya, siapa? Sayyidina Husain, syahid syabab ahli jannah. Dibawa pergi berkeliling di dalam Ka'bah, keliling memutari Ka'bah. Siapa? Sayyidina Ali. Usianya di saat itu di dalam riwayat diceritakan 12 sampai 13 tahun. Ketika beliau mengelilingi Ka'bah dengan ayahnya Sayyidina Husain, beliau bertemu dengan salah seorang syekh, seorang bapak yang sudah tua, jenggotnya putih, hari-harinya di Masjidil Haram, hari-harinya di depan Ka'bah, di depan masjid. Maka ketika beliau tawaf, ada di dalam lubuk hatinya untuk bertanya kepada syekh tersebut, menyapa, Assalamualaikum ya syekh. Dikatakan, Waalaikumsalam ya ahli bait Nabi. Waalaikumsalam, salam sejahtera untukmu wahai keluarga Nabi. Dikatakan, ya syekh, selama aku datang ke dalam Ka'bah sini, aku jauh dari Madinah, tinggal di Madinah. Maka seringkali aku datang ke Ka'bah, aku melihatnya. Setiap kali aku tawaf di dalam Ka'bah dalam melaksanakan sa'i, dalam melaksanakan umrah, aku selalu melihat engkau di depan Ka'bah. Hal indakum akhlak, hal indakum ahlak. Apakah engkau mempunyai keluarga? Dikatakan, na'am ya Ali. Ada wahai Ali. Apa yang kau berikan terhadap keluarga? Dikata dia, Allah yarzuquhu min ghairi ma yahtasib. Sayyidina Ali, Al-Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada syekh tua ini, dikata, apakah bapak mempunyai keluarga? Dikata, ada. Apa yang bapak berikan kepada keluarga bapak untuk kepentingan hidup maksudnya? Dia kata, Allah yang memberikan rizki kepada hambanya tanpa disangka-sangka. Yang ada di dalam benak Imam Ali Zainal Abidin, seseorang jika ingin mendapatkan rezeki harus dengan usaha. Tidak hanya bisa duduk berdiam diri lantas bermunajat minta kepada Allah. Allah tidak menurunkan rezekinya langsung kepada malaikat. Inilah ada titipan dari Allah berupa apa? Gula, kopi, pasir, minyak dan yang lain. La yatahakkama. Maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan lagi, ya Syekh, apakah engkau tidak memberikan kecukupan di dalam rezeki untuk keluargamu? Dikata, na'am ya Ali, bala, tentu ya Ali. Bingung kali Imam Ali Zainal Abidin. Maka dikatakan kembali, jika saja kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kau rezeki, famada ta'ala, apa yang kamu lakukan? Dia kata, ya Ali, ya ahli bait Nabi, kalau Allah memberikan saya rezeki, maka saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi jika Allah tidak memberikan saya rezeki, saya bersabar. Saya mau tanya, benar apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau diberi rezeki sama Allah, bersyukur. Tapi jika tidak diberi rezeki, bersabar. Betul apa tidak? Saya mau nanya Pak, betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Betul. Yakin? Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Dikata, ya Syekh, innaka kakalbil Makkah. Ya Syekh, kamu ini seperti anjing yang ada di sekitaran Makkah. Dikata, kenapa ya Ali? Begitulah sifat seekor anjing. Jika dia diberi makan oleh seseorang yang memberinya makan, maka dia akan berterima kasih dengan menjulurkan lidahnya. Dikelilinginya orang yang memberikan makannya, wujud dari terima kasihnya. Namun jika dia tidak ada orang yang memberinya makan, dia akan duduk menunggu bersabar sambil menggerak-gerakkan ekornya. Itu katanya Imam Ali Zainal Abidin. Dia bingung, tercengang.
Ya Ali katanya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadamu? Dia kata, nahna ahlul bait, kita ini ahlul bait, kalau tidak diberi rizki oleh Allah Ta'ala, kami bersyukur. Alhamdulillah, kami belum diberi rizki. Namun ketika kami diberi rizki, kami berbagi. Karena setiap rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya milik kita. Ada milik istri, ada milik anak kita, ada milik tetangga, ada milik saudara, ada milik hak anak yatim, ada hak fakir miskin, dan hak-hak yang lain. Jadi bersyukur ketika belum diberikan amanah oleh Allah, kita belum diberikan rezeki, Allah belum memberikan amanah. Di situ kami bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Maka ketika diberi, kami berbagi. Karena kami tahu setiap rezeki yang kami dapat bukan sepenuhnya hak kami. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Syuf, hadza ahlul bait Nabi. Makanya sunnah oleh kita untuk selalu berbagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan tahadu wa tahabu. Salinglah kalian hadiah atau salinglah kalian berbagi terhadap sesama kalian. Mengapa demikian? Maka dengan itu kalian meraih kasih dan juga sayang. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalau kamu di rumah membuat marak, maka berikanlah kuahnya marak untuk tetanggamu. Jangan sampai tetangga kamu nyium bau marak, kamu tidak bagi. Bayangkan, Rasulullah menganjurkan kalau kita buat marak, kuah itu lo sisain sedikit, bagi sedikit buat siapa? Buat tetangga, baik yang muslim maupun yang tidak. Rasulullah mengajarkan kalau ada orang ya, yang benci sama kita, tetangga ataupun yang lain, ya, kasih dia makanan, kasih dia berbagi. Hari-hari dahulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ada tetangga depan rumahnya benci banget sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saya Empang Bogor yang kita sering ziarah. Tetangganya Habib Abdullah bin Muhsin ini bencinya bukan main sama Habib Abdullah bin Muhsin. Tiap ada orang datang buat ziarah ke Habib Abdullah, ya, itu tetangga duduk di depan pintunya dengan menebarkan muka sinis dan gak demen sama Habib Abdullah. Dia tahu Habib Abdullah banyak yang datangin, banyak yang ziarah, mengambil berkah silaturahmi. Tapi ketika ada tetangga datang sebelum ke rumahnya Habib Abdullah, ke rumah dia dulu lewat, ditanya, permisi Pak, saya mau nanya, Bapak tahu gak rumahnya Habib Abdullah? Dia kata, oh tahu saya. Dia Bapak terus saja jalan, nanti ketemu pertigaan, Bapak ambil kiri. Nah itu rumahnya tuh, depan gak jauh dari pohon, ada pohon mangga tuh. Padahal rumahnya sebelahnya, tapi itu orang dibikin nyasar sama dia. Sampai subhanallah ini orang nanya-nanya balik lagi ke rumahnya Habib Abdullah, dikata sama Habib Abdullah, ente dari mana? Katanya, Habib walafu maafin, kita bawa bagian sedikit di bawa makanan buat Habib. Masya Allah, tolong sisain itu makanan sedikit bagi ke tetangga depan. Bagaimana Habib Abdullah bin Muhsin Sahibul Empang Bogor memberikan suatu akhlak perilaku terhadap orang yang membencinya. Itu ada pisang itu sedikit, itu ada buah-buahan, tolong dikasih ke rumah. Dikasih tolong. Dari mana? Dari Habib Abdullah bin Muhsin. Subhanallah. Ini orang tetangga makin kesal ya, makin benci, makin jadi. Tiap gue berbuat begini, dia balas dengan kebaikan. Tiap gue sesatin orang buat menuju dia, dia balas dengan kebaikan. Sampai di dalam riwayat ini orang pindah ke Sukabumi. Sampai di Sukabumi, itu Habib Abdullah bin Muhsin cari tahu tentang tetangganya yang pindah. Dikata ada orang datang ke Habib Abdullah, ditanya, antum dari mana? Dari Sukabumi. Antum kenal gak sama si Fulan bin Fulan? Oh tahu Habib. Tolong kasih ini, ada hadiah dan titipan lagi.
Tuh orang di Sukabumi tetap dapat tuh bagian. Dibawain makanan, dikirimin makanan, makin bingung tuh orang. Hatinya makin gelisah. Gini hati. Kok bisa begini? Dia pindah lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta ditanya lagi, antum kenal gak si Fulan ibn Fulan? Dikata tahu, Habib tolong kirimin. Ada hadiah dari anda juga. Dari Abdullah bin Muhammad Abbas. Sampai ini orang udah gak kuat, udah tinggal pindah kemana-kemana, dia masih dapat kiriman dari Abdullah bin Muhammad. Sampai ini orang bingung hatinya, nangis, imannya udah kebentur. Dia tahu siapa yang sampai saya datangin ke Abdullah bin Muhammad, bikin tangan dia minta maaf, ya Habib, maafin aneh. Kenapa? Intinya tetanggaannya, masya Allah, aneh paling cinta sama ente, aneh rindu sama antum, aneh kehilangan ente. Berhari-hari ente gak ada sampai ente pindah ke Sukabumi, aneh selalu kangen ente, aneh nyariin ente. Maafin kawannya ada sama dia. Ya Allah ya Habib, dipeluk ke Habib Rasul Muslim. Mulai saat ini aneh baru tahu karomah Ahlul Bait ya Rasulullah. Begini caranya memperlakukan orang dengan akhlak. Masya Allah, aneh salah, aneh berkeliru, aneh minta maaf. Tuh, orang yang berbuat keburukan dibalas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Artinya kita sama kalau berlaku keburukan kepada. Jadi begitu yang Rasulullah ajarkan. Jangan membalas orang lain yang memberikan keburukan kepada kita dengan keburukan juga, tapi dengan kebaikan dan akhlak. Karena cerminan itu yang dapat mengubah hatinya. Sejelek-jeleknya manusia, sezalim-zalimnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, pasti tersentuh hatinya nanti dengan kebaikan. Paham tuh kan? Jelas ya? Wa fi sanah salisa min mab'athi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tahun ke-6 setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslama Hamzah wa Umar. Jaya Islam mulai berjaya, dakwahnya mulai terang-terangan. Dengan apa? Dengan masuknya singa agama Allah. Siapa itu? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah pamannya Rasulullah, saudara dari ayahnya Rasulullah, salah seorang paman keluarga Rasulullah yang membela mati-matian, pemimpin para syuhada. Nanti di akhirat kelak, para orang-orang semua umat muslim yang gugur di jalan Allah, pemimpinnya Sayyidina Hamzah. Kemudian Islam dikuatkan kembali dengan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam anil Umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam, jayakanlah Islam dengan kedua Umar. Salah satunya adalah Abu Jahal. Rasulullah meminta doa kepada Allah Ta'ala agar Islam ini jaya dengan kedua nama Umar. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu lagi Sayyidina Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya ini adalah Umar juga. Tapi rahmat Allah turun kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azza bi islamiha al-Islam, maka Islam jaya dengan keduanya. Siapa itu? Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Sallallahu ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum ala hadhihi al-majlis. Sallallahu ta'ala yubarrikna wa iyyakum bi hadhihi al-majlis. Sallallahu ta'ala yarhamna wa iyyakum bi hadhihi al-majlis. المجلس المبارك. الله يا الله، اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفكر لنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم افتح لنا باب رحمتك وكراماتك ومغفرتك وعفواتك ورضاتك وجنتك من كل باب خير بحق سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan yaitu mau melaksanakan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terutama kita lebih mencintai kepada
Rasulullah dan zuriyah. Mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sama-sama kita akhiri pengajian kita ini dengan pembacaan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمسلمين أجمعين.